Ditampilkan pada suatu malam, seorang wanita bernama Gordana hujan-hujanan di tengah kuburan. Seorang biarawan datang menyapa, menanyakan mengapa jam segini belum tidur. Gordana mengaku sedang galau dan mohon agar didoakan agar dimudahkan segala urusan, namun tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari kemudian, ditampilkan kereta kuda melintasi sebuah desa. Kereta itu terus melaju santai menuju bukit, namun malam harinya seorang pemandu jalan memaksa untuk berhenti, mengaku bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi karena merasakan sesuatu yang ngeri dan bergegas pergi meninggalkan Pak Kusir. Namun Pak Kusir itu menahan si pemandu karena ingin membayar dan menawarkan bayaran lebih jika mau membantu menyeret bawang-bawaan, yaitu peti mati seorang bangsawan atau baron ke dalam kastil. Lalu sementara itu ditampilkan biarawan yang sedang meneliti peta, lalu ia memperhatikan kastil yang kini terlihat sedikit bercahaya. Ya, sang baron pemilik kastil telah kembali dengan Pak Kusir serta juga ada pemandu jalan yang kini telah dipengaruhi. Setelah ia membuka suatu peti dan muncullah segelas ramuan. Baron menenggak ramuan itu dan menjelaskan bahwa 3 malam lagi benda-benda langit akan membentuk suatu pola yang hanya terjadi sekali dalam setengah abad, akan muncul bulan purnama dan pada saat itu baron akan membutuhkan seorang gadis bernama Milena. Ya, Milena, seorang gadis rajin, pemberani, dan penyayang. Bersama keponakannya Misha, mereka sedang mengembala kambing. Tiba-tiba saja Misha melaporkan bahwa salah satu kambing mereka menghilang sehingga Milena meminta Misha memandu kambing lain pulang, sementara Milena mencari kambing mereka yang hilang, yang ternyata sedang terjebak di atas salah satu makam, dan kemudian seketika kambing itu seolah tenggelam di telan. Diketahui bahwa itu adalah makam Marika, jadi segera Milena melaporkan ini kepada biarawan bernama Vladiaka, atau biasa dipanggil Vlad. Milena menambahkan bahwa mereka telah mengubur Marika dengan tidak layak, bahkan tidak didoakan. Menurut Vlad, tidak ada yang salah dengan hal itu, dan Marika kini hanya menginginkan darah manusia sehingga tidak mungkin menyantap kambing. Lebih lanjut, Vlad menjelaskan bahwa Furdalaki telah kembali, oleh karena itu Vlad mengajak Milena berdoa bersama. Tak lama kemudian datanglah seorang bangsawan, utusan dari ibu kota bernama Andri bersama ajudannya Paramon. Andri sempat bertemu dengan Milena dan sangat terpesona sampai-sampai nyaris melupakan tujuan utamanya. Ya, tujuan kedatangan Andri menemui Vlad adalah untuk menyampaikan pesan dari pemerintah bahwa hukuman Vlad telah dicabut. Sebenarnya Vlad adalah seorang buangan yang kini telah bertaubat karena berperilaku baik, bahkan sering membantu warga desa, maka Vlad tidak hanya akan dikembalikan ke ibu kota, tapi juga mendapatkan jabatan dan tempat tinggal. Sayangnya Vlad menolak hal itu karena baginya dunia hanya sementara dan kini ia hanya berfokus ke akhirat saja sehingga memutuskan tetap di desa merawat biara. Selain itu, Vlad juga berharap Andri mendapatkan hidayah dalam hidupnya dan tidak terpesona dengan kilauan dunia yang fana. Dengan penuh kekecewaan, Andri harus membawa kabar buruk ke ibu kota. Tapi Vlad menyuruhnya untuk menetap di desa terdekat dan kembali lagi besok karena ada yang ingin dibicarakan. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan, Andri sempat berhenti untuk beristirahat di dekat sungai. Kebetulan di sana juga ada Milena yang sedang membersihkan diri, yang tentu saja tidak bisa saya tampilkan. Andri dan Paramon yang mengetahui keberadaan Milena iseng mencoba menakut-nakuti sampai akhirnya. Karena luka yang dialami Paramon, Milena mengajak 2 warga ibu kota itu ke desa. Mereka pun menyaksikan bagaimana kehidupan di sana. Ada yang sedang sabung ayam, pengrajin besi, sampai petani. Salah satunya adalah Georgi, yang juga sekaligus bisa dibilang orang yang dihormati di desa. Sebagai kakak, Georgi meminta Milena lebih berhati-hati karena bisa saja insiden itu dilaporkan ke ibu kota sehingga Milena dipenjara. Namun Milena mengabaikan karena yakin bahwa Andri bukanlah orang yang seperti itu.
Kebiasaan unik lain dari orang-orang desa tersebut adalah menempatkan bawang putih di mana-mana, mulai dari pintu, jendela, sampai tempat tidur. Menurut ayah Georgi, Gorcha, bawang putih sangat bermanfaat sebagai obat, lalu Misha menambahkan bahwa kegunaan lain dari bawang putih bisa digunakan sebagai penangkal dari yang mati. Tapi menurut Milena, semua itu hanyalah dongeng belaka, dan Georgi mengatakan mereka sengaja tidak meletakkan di gudang karena khawatir busuk. Sementara itu di kastil, Baron menjelaskan tentang dunia di zaman dulu, dunia yang dikuasai oleh kaum vampir, atau disebutnya mereka yang agung. Ada 6 klan kuat, dan selama ribuan tahun berkuasa dalam kegelapan. Tapi kemudian muncul para Moroi, makhluk setengah manusia setengah vampir. Moroi ini memiliki kekuatan vampir, tapi tidak takut matahari. Para Moroi pun menyatakan keberpihakannya pada manusia, dan itu membuat kekuasaan vampir runtuh. Jadi kini sang Baron yang bernama Vitold bersumpah akan mengembalikan kejayaan dan kuasa vampir yang hilang, tapi untuk bisa mewujudkan semua itu, Vitold membutuhkan darah Milena agar bisa hidup di siang hari dan menjadi raja vampir. Kembali ke desa, Andri masih terganggu dengan kecantikan Milena dan selama itu Paramon terus menggodanya. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar yang berasal dari anjing-anjing penjaga, jadi Andri pun bergegas menyiapkan senjata. Tak lama kemudian, Georgi dan istrinya Zenka coba memeriksa dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat beberapa ekor kambing yang mati secara misterius. Tiba-tiba, seorang penduduk desa mengabarkan tentang kembalinya Marika. Awalnya itu dianggap sebagai omong kosong, tapi ternyata gadis kecil yang dimaksud benar-benar kembali berjalan menuju ke sang ibu yang menangis bahagia. Georgi tahu bahwa gadis kecil itu bukanlah Marika, jadi segera bersiap dengan pasak kayu, namun segera dihempaskan. Beruntung Milena melepaskan tembakan tepat di kepala Marika, dan kini Georgi mengakhiri penderitaan gadis kecil itu untuk selama-lamanya. Mayat hidup atau mereka yang terkutuk dikubur dengan mulut yang disumpal bawang putih dan di tangannya diselipkan salib dari ranting willow, serta kuburannya ditimbun dengan batu yang dipercikkan air suci. Itulah kabar dari pemandu jalan atau selanjutnya kita sebut Lukai yang kini di bawah kendali Vitold. Vitold mengatakan bahwa butuh waktu untuk mengembalikan kekuatan para bangsawan vampir, jadi selama menunggu itu, Pak Kusir yang bernama Turok diperintahkan untuk menculik Milena di siang hari. Sebagai imbalan, Turok akan diangkat derajatnya. Lalu untuk para penduduk desa yang kini menjadi mayat hidup di penjara, Vitold memerintahkan agar memberi makan tikus kepada mereka. Keesokan paginya, seperti biasa, Milena mulai aktivitas menggembala ternak, tapi kali ini dia sendirian. Andri mencoba menyapa, menanyakan tentang kejadian semalam, namun Milena hanya mengabaikan, begitu juga dengan Georgi, yang menegaskan dengan sopan bahwa sebaiknya Andri tidak ikut campur masalah ini dan berhenti memberi harapan kepada Milena. Beberapa waktu kemudian, sesuai janji, Andri kembali menemui Vlad. Dia coba membicarakan masalah insiden yang terjadi di desa tadi malam, dan Vlad pun menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan vampir dan mayat hidup. Tapi Vlad melarang Andri melaporkannya ke pusat karena khawatir tragedi di Prancis terulang kembali. Pemerintah yang panik seenaknya memusnahkan 3.000 warga yang diduga vampir dan penyihir tanpa terlebih dulu membuktikannya. Terakhir, Vlad menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada pemerintah tentang penolakannya kembali ke ibu kota. Kembali ke Milena, setelah lelah bekerja, gadis itu pun beristirahat tanpa menyadari bahwa Turok sedang mengintai. Sementara itu Andri masih murung karena tidak bisa membawa Vlad ke ibu kota, tapi yang lebih membuatnya murung adalah tidak sempat mengucapkan salam perpisahan kepada Milena. Tak lama kemudian Andri melihat beberapa ekor kambing dan memerintahkan Paramon agar berhenti. Setelah memeriksa sekitar, ditemukanlah sepatu Milena dan berdasarkan firasat detektifnya, pria itu yakin bahwa Milena telah diculik sehingga berniat untuk mencari. Sementara Paramon diperintahkan kembali ke desa untuk meminta bantuan. Setibanya di desa, Paramon menceritakan semuanya dan segera mengajak semua warga untuk membantu. Namun mereka menolak karena diperkirakan 2 jam lagi akan gelap dan itu adalah saat yang berbahaya berada di luar rumah. Kesal, akhirnya Georgi pergi sendirian. Sementara itu Andri akhirnya melihat kereta kuda yang diyakini membawa Milena saat mendekat tiba-tiba saja.
Ternyata pingsannya Andri hanya tipu daya untuk membuat Turok terkecoh dan duel pedang pun dimulai. Sangat disayangkan, kelengahan Andri segera dimanfaatkan Turok untuk menumbangkan jagoan kita. Untungnya di saat-saat terakhir, Milena berhasil melepaskan ikatan dan segera mengancam dengan senapan Turok. Tak lama berselang, Georgie pun tiba dan itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi Turok untuk mundur. Setibanya kembali di desa, Georgie, Andri, dan Milena mendapat kabar buruk bahwa Gorcha yang baru kembali dari ladang marah kepada para warga karena tidak mau membantu sehingga memutuskan untuk pergi sendiri membantu Georgie. Tentu saja hal ini membuat Georgie khawatir dan berniat ingin mencari, namun tak lama lagi matahari akan terbenam, jadi Zenka dan juga Milena menahannya. Malam harinya, Andri dan Georgie berbincang membicarakan tentang Gorcha, berharap pria tua itu bisa menemukan gua untuk berlindung. Namun menurut Georgie, ada satu hal yang mengkhawatirkan, yaitu dendam. Ya, diketahui bahwa Gorcha telah menantikan kembalinya Baron Vitold selama 20 tahun. Jadi dulu, istri Gorcha sekaligus ibunya Georgie diculik dan digigit oleh Vitold saat mengandung Milena. Istri Gorcha meninggal, tapi berhasil melahirkan Milena yang dalam keadaan selamat. Namun karena khawatir telah tertular virus vampir, maka Milena bayi dijemur di cahaya matahari. Dan sejak saat itu, meskipun Milena tidak terbakar, tapi Gorcha sangat menyesal, yang mana membuat kejiwaannya terganggu. Sangat disayangkan, apa yang ditakutkan oleh Georgie benar-benar terjadi. Gorcha mendatangi kastil, mencari tahu kegiatan para penghuni, sampai akhirnya ditangkap oleh Turok dan digigit oleh Luka. Pria tua itu kemudian diseret ke hadapan Vitold. Ya, Vitold sangat mengenali Gorcha dan kini karena Gorcha telah menjadi mayat hidup, maka Vitold memerintahkannya kembali ke desa untuk menculik Milena. Kembali ke para jagoan kita, malam itu Vlad datang memeriksa Milena yang ternyata adalah Moroi karena sang ibu melahirkannya sebelum benar-benar menjadi mayat hidup. Menurut Vlad, jika menginginkan, maka Vitold akan melakukan segala cara untuk mendapatkan. Oleh karena itu, karena Vitold menginginkan Milena, maka Milena disarankan untuk tinggal di biara dan Andri juga ikut membantu berjaga. Sebenarnya Andri juga ingin mengajak Paramon, tapi sepertinya pria itu takut, jadi dia diminta tetap di desa. Ditampilkan beberapa waktu kemudian, terlihat Vlad dan Andri tengah bersiap. Vlad mengeluarkan semua benda-benda berbahan perak, termasuk koin-koin perak sumbangan dari warga untuk membangun biara. Bukannya korupsi, tapi Vlad yakin koin-koin itu akan lebih berguna jika digunakan untuk menyelamatkan warga. Karena ya, seperti yang kita tahu, mereka yang dikutuk selalu takut dengan logam perak. Bersamaan dengan itu, di desa, Gorcha menjalankan perintah dari Vitold. Sementara Georgie dan Zenka sedang tidur, Misha terbangun melihat sang kakek di luar. Bocah itu pun akhirnya terpedaya sehingga mengatakan lokasi Milena. Keesokan paginya, Andri menyatakan perasaannya dan berniat untuk melamar Milena. Namun Milena masih ragu sehingga Andri meyakinkan bahwa mungkin inilah satu-satunya kesempatan mereka. Andri tidak peduli meskipun Milena adalah seorang Moroi atau penyihir. Andri tetap ingin menikahi gadis itu. Sementara itu, pagi-pagi sekali Georgie telah memulai pencarian sang ayah sampai akhirnya menemukan di wilayah makam. Bersama dengan itu, Vlad mengadakan ritual doa di biara. Lalu tiba-tiba saja Zenka datang melaporkan kondisi Misha. Setelah diperiksa, diketahui bahwa Misha sudah digigit oleh mayat hidup, jadi harus segera dihabisi menggunakan pasak. Namun Zenka menolak dan pada saat yang sama, baik Georgie maupun Zenka sama-sama mengalami nasib tragis. Tentu saja peristiwa ini membuat warga berduka, terutama Milena yang kini hanya tinggal sendirian tanpa keluarga. Duka yang sama juga menimpa Vlad yang merasa gagal melindungi warga desa. Saat petang, Andri mengajaknya mempersiapkan senjata dan Vlad meminta waktu untuk menikmati matahari terbenam karena mungkin itu adalah matahari terakhir baginya.
malam yang dinantikan pun tiba. Malam di mana kekuatan vampir kuno telah kembali dan kini saatnya mereka dibangkitkan. Para mayat hidup juga dilepaskan dan Vitold menyampaikan kepada semuanya bahwa malam ini kekuasaan vampir akan bangkit dan sebagai awal mereka akan menguasai seluruh lembah ini. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam beberapa menit seluruh warga desa disantap dan dijadikan mayat hidup, budak para vampir. Vlad sebenarnya telah menyarankan agar para penduduk desa bersiap, namun tak ada yang mau mendengarkan. Ajaibnya, dari desa yang terbakar datanglah seseorang dengan kereta kuda yang ternyata adalah Paramon. Baru saja merasa lega dan bersyukur, Paramon diajak untuk ikut bertempur bersama Andri dan Vlad dan tidak ada jalan selain menerima ajakan tersebut karena ini menyangkut hidup mati umat manusia. Ya, Vlad bahkan meminta agar Milena mengakhiri segalanya jika mereka kalah. Karena jika Milena tertangkap dan darahnya diminum, maka para iblis akan bisa hidup di siang hari. Jadi Milena harus berjanji untuk menyalakan peledaknya. Tak lama kemudian, pasukan mayat hidup sudah berbaris dan siap memanjat tebing untuk menerobos masuk ke biara. Setelah Vitold memerintahkan, semua mayat hidup dan vampir pun maju, sementara para jagoan kita melakukan perlawanan dengan melepaskan anak panah. Tentu saja dan sangat disayangkan, para jagoan kita kalah telak dan segera biara diserbu oleh pasukan musuh. Vlad bergegas ke dalam, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk meyakinkan Milena menyalakan peledak. Keduanya sama-sama berdoa, namun ketika sumbu dibakar, Andri datang, berniat untuk menyelamatkan Milena. Terjadi perdebatan karena Vlad bersikeras kematian Milena demi menyelamatkan dunia, namun Andri menolak, sampai akhirnya Vitold datang bersama vampir kuno, melumpuhkan Vlad dan Andri. Vitold mengatakan bahwa sebentar lagi kaumnya akan berkuasa. Jadi dia akan membiarkan Vlad dan Andri tetap hidup untuk menyaksikan kehancuran dunia. Sementara itu, ternyata Paramon berhasil sembunyi dari pasukan mayat hidup. Sayangnya, menjelang matahari terbit, salah satu prajurit mayat hidup memergoki, jadi segera Paramon pun melompat ke dalam kolam baptis untuk melindungi diri. Beberapa waktu kemudian, Vlad menyadari bahwa tidak ada matahari terakhir, sehingga harus segera mempersiapkan diri untuk serangan balasan. Bersama Paramon, Vlad menyiapkan semua peledak yang tidak jadi digunakan ke kereta. Paramon mengeluh, tapi Vlad mengatakan inilah hukuman bagi penakut. Menurut Vlad, takut itu muncul karena tidak sungguh yakin. Sebaliknya, jika Paramon yakin dan benar-benar beriman kepada Tuhan, maka rasa takut itu akan lenyap bagaikan malam yang takut terhadap siang hari. Andri juga datang dan menyatakan ikut membantu Vlad demi menyelamatkan Milena, meskipun kemungkinan Milena selamat sangatlah kecil. Andri kemudian berterima kasih atas segalanya selama ini kepada Paramon, dan momen ini sekaligus adalah momen pembebasan. Paramon bukan lagi asisten Andri dan segera diminta untuk kembali ke ibu kota. Beberapa waktu kemudian, akhirnya tibalah dua jagoan kita di kastil. Andri mencari jalan masuk, sementara Vlad mempersiapkan peledaknya dan kemudian segera menyusul hingga ia berhadapan dengan Turok. Kekalahan Turok segera dilaporkan oleh Luka kepada Vitold, tapi vampir itu menegaskan bahwa dia tidak mau diganggu. Bersama dengan masuknya Andri, Vlad berdoa kepada Tuhan dan melihat matahari menghitam yang segera menyadari tentang wabah penyakit. Lalu kepada Luka, Vitold mengatakan inilah saatnya, saat dimana matahari hitam menaungi kaumnya, maka kebangkitan akan dimulai. Dia kemudian mencampurkan 6 darah bangsawan vampir kuno, lalu dituangkan ke mulut Milena untuk membangkitkan gadis itu menjadi makhluk terkuat. Tiba-tiba Andri masuk dan menyerang. Vlad mengatakan bahwa Milena sudah tidak mungkin diselamatkan, dan duel pedang pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Vlad dikepung oleh pasukan vampir dan mayat hidup. Sangat disayangkan, Andri bukan tandingan Vitold, dan di saat terakhir Paramon muncul, yang mana hal ini membuat Vitold teralihkan. Sementara di luar kastil, Vlad benar-benar terkepung, jadi tidak ada jalan selain menyalakan peledak.
Vitold melihat pengorbanan tersebut sebagai sesuatu yang hina dan segera Paramount memanfaatkan kelengahan itu, lalu bersama-sama dengan Andri mereka berhasil memusnahkan sang vampir tua. Kini yang harus dilakukan adalah mengakhiri penderitaan Milena dengan menancapkan belati perak ke jantung gadis itu. Paramount meyakinkan bahwa inilah yang terbaik bagi Milena dan bagi seluruh umat manusia. Namun tetesan darah dari lengan Andri menyembuhkan Milena dan segera gadis itu berubah kembali menjadi Moroi. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, Andri dan Milena telah menikah dan kini mereka membangun kehidupan baru, serta ditampilkan juga Paramount yang kini menetap di biara, menggantikan Vlad sebagai biarawan yang akan terus mengawasi kastil Vitold karena kegelapan bisa bangkit kapan saja, bahkan di waktu yang tidak disangka-sangka. Dan tamat. Saya pikir ending cerita ini sebenarnya bukan cuma soal vampir dikalahkan, melainkan soal gagalnya sebuah proyek dominasi. Vitold memang memburu Milena karena ia butuh darah Milena agar bisa hidup di siang hari dan naik jadi raja vampir. Jadi ketika rencana itu runtuh, yang tamat bukan sekedar satu penjahat, melainkan satu ide, kekuasaan yang berdiri di atas pengorbanan orang lain. Lalu twist paling penting di penutupnya adalah ketika darah Andri justru menyembuhkan Milena dan membuatnya kembali sebagai Moroi. Dari situ ceritanya seperti bilang, identitas campuran bukan vonis karena yang menentukan adalah pilihan dan kemanusiaan, bukan label darah ini atau darah itu. Makanya adegan Milena harus diakhiri dengan belati perak berubah jadi momen kebalikan yang menegaskan harapan yang dianggap kutukan ternyata bisa jadi jalan pulang. Selanjutnya penutup pernikahan dan keputusan Paramount menetap di biara itu berfungsi sebagai dua pesan sekaligus. Pertama, hidup baru memang mungkin, namun kedua, kemenangan tidak otomatis menghapus ancaman. Karena itu cerita menutup dengan Paramount menggantikan Vlad untuk terus mengawasi kastil Vitold, seolah menancapkan kalimat kegelapan bisa bangkit kapan saja, sebagai peringatan moral bukan sekedar hook sequel. Di level tema, cerita ini keras mengomentari dua musuh sosial yang sering lebih berbahaya daripada monsternya sendiri, yaitu penyangkalan dan kepanikan massal. Vlad melarang Andri melapor ke pusat karena takut tragedi di Perancis terulang. Pemerintah panik lalu memusnahkan ribuan orang tanpa pembuktian. Jadi ceritanya menolak cara memberantas kejahatan yang justru melahirkan ketidakadilan baru. Sementara itu, narasi tentang ketakutan juga dibuat terang lewat dialog Vlad ke Paramount. Takut muncul karena tidak sungguh-sungguh yakin, dan kalau iman atau pegangan batin kuat, rasa takut itu akan lenyap seperti malam yang luntur oleh siang. Jadi, keberanian dalam cerita ini bukan gaya-gayaan, melainkan keputusan untuk tetap waras dan bertindak benar ketika semua orang ingin lari. Kalau dirangkum jadi pesan moral, benang merahnya adalah tentang cara manusia merespons ancaman. Jangan sampai kita menyepelekan tanda bahaya hingga semuanya terlambat. Karena ketika orang-orang menolak bersiap dan terus menanggapinya angin lalu, kehancuran bisa datang secepat kilat. Namun di saat yang sama, ancaman juga tidak boleh dihadapi dengan kepanikan yang membabi buta, sebab keputusan yang lahir dari rasa takut biasanya tidak menyelesaikan masalah, malah menambah korban dan membuka ruang bagi ketidakadilan. Di tengah dua ujung itu, cerita menegaskan bahwa cinta yang dewasa adalah keberanian memikul risiko demi melindungi manusia sekaligus menjaga nurani, bukan sekedar mencari menang dengan cara apapun. Semua gagasan ini nyambung ke taruhan besar Vlad. Milena diminta siap mengakhiri segalanya bila mereka kalah, karena jika darahnya sampai diminum, maka kejahatan itu akan melangkah bebas di bawah matahari dan dunia akan masuk ke era gelap yang baru. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekunggusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!